Sahabat, saya mau sedikit berbagi pengalaman nih tentang pembuatan greenhouse. Awalnya saya itu bertemu saudara yang sudah mencoba menanam anggur, cuman skala kecil. Tidak sengaja waktu itu malam takbiran Idul Fitri, saya ketemu dengan saudara saya. Kita berbincang lumayan sehingga sharing cara menanam anggur dan mengajak untuk menanam anggur dengan skala besar. Ya, walaupun sebutnya skala besar, tapi ini greenhouse-nya hanya ukuran 6x12 untuk memulai. Yang diisi di dalamnya itu sekitar 24 tanaman anggur dan hampir 9 jenis tanaman anggur. Ada Trans, Gospi, Jupiter, Ninel, Julvo, terus ada Deodor, Peles, dan lain-lain ya teman-teman. Nah, saya di sini mau berbagi informasi untuk biaya pembuatan greenhouse ukuran 6x12. Waktu itu pembelian holonya itu membutuhkan sekitar 35 holo. Bukan holo ya, tapi baja ringan. Nah, 35 itu sebenarnya kurang. Karena memang bagusnya itu 45-an lah. Karena siku-sikunya juga memang harus menggunakan baja ringan. Oh ya, bukan 45 tapi 50, karena memang atap juga kita ini menggunakan sebagian dari bambu. Karena di sini memang wilayah hutan, jadi banyak bambu, jadi memanfaatkan bambu agar lebih efisien. Nah, untuk siku-sikunya ini harusnya juga menggunakan baja ringan, karena kita menekan biaya, kita gunakan holo gipsum. Untuk secara kokoh sih memang lebih kokoh baja ringan. Nah, sedangkan untuk plastik UP ini kita kemarin beli yang per rollnya itu 3 meter kali 10 kali 7 atau kali 10 ya kemarin tuh. Sekitar estimasinya 350-an. Tapi memang itu juga ada yang di roll yang lebih murah karena memang kita belum tahu ya. Jadi ya pakai yang itu aja dulu. Nah, mungkin insya Allah kedepannya kita akan meningkatkan jika memang ini berhasil. Mohon doanya teman-teman. Jadi ini total biayanya itu dengan bibit yang ditanam itu ya sekitar 8-9 juta. Dengan fasilitas penyiraman air yang otomatis kita sambungkan di kerannya kita buka, tapi dia selalu menyiram dengan debit yang bisa disetting, yaitu menetes. Adapun jika kita memang setiap hari datang ke sini, kita matikan, kecuali kalau kita banyak aktivitas di luar. Alhamdulillah di sini tuh sudah ditanam sekitar sebulan lebih, 6 minggu. Pertumbuhannya itu kemarin semenjak datang ke kebun ditanam segini. Sekarang pertumbuhannya sudah ke atap, sudah 2 meter lebih, sudah mulai merambat ke atas. Ya, kita harapkan kita mudah-mudahan bisa segera untuk pembuahan teman-teman. Adapun ini sudah mulai dikasih pupuk ya, macam-macam pupuknya. Nanti untuk pemberian pupuk serta komposisinya nanti akan kita informasikan, karena memang hal tersebut yang diketahuinya oleh Bang Iwan. Sedangkan saya di sini memang membantu untuk mengelola serta ya barang-barang untuk mengelola kebun ini. Nanti kita akan informasikan cara perawatannya seperti apa, pembuahannya seperti apa, terus pemberian pupuknya seperti apa. Ini saya juga sama-sama belajar kepada Bang Iwan. Sayangnya pagi ini Bang Iwan belum datang. Biasanya pagi-pagi beliau sebelum beraktivitas juga sama datang ke kebun untuk mengecek.
tanaman. Oh iya, nah ini juga kita di sekeliling greenhouse ini kita kasih jaring. Kenapa? Karena memang di sini kan wilayah kebun serta banyak pohon-pohon besar. Jadi sih banyak hama trip yang masuk. Salah satunya eh, ini apa? Simut ya, belalang. Ini kemarin kalau kita nggak cepat-cepat dikasih jaring, ini kemungkinan pertumbuhan ke atasnya telat. Karena sedikit-sedikit ketika muncul tunas baru, dia dipotong oleh belalang. Sehingga ya telat. Tapi semenjak sudah pakai jaring, alhamdulillah belalang sudah bisa diantisipasi. Namun ya memang tetap hama masih ada ya, seperti lalat atau ulat bulu. Tapi ya kita kasih obat hama disemprot sehingga menekan adanya hama. Nah ini ada nih belalang nih satu. Memang ini semuanya juga belum full kita kelilingi oleh waring ya, sehingga memang ada belalang yang masih bisa masuk. Nih teman-teman, contoh hama trip belalang. Tapi ya memang nggak terlalu banyak sih sekarang, nggak seperti dulu. Dulu tuh setiap hari itu aduh lumayan banyak, 10 hampir 10 lebih ya. Kita ini aja manual, kita tangkap lalu kita buang. Tapi semenjak ada waring seperti ini ya bisa diantisipasi lah, sedikit diantisipasi sehingga lebih ini. Alhamdulillah ya teman-teman, kita walaupun sedang belajar begitu senangnya ketika melihat tanaman anggur kita mulai tumbuh subur, daun mulai besar, dan ininya sudah makin memanjang. Ini tanda-tandanya kata Bang Iwan itu, jika tanaman daun sudah membesar dan memanjang berarti perakaran sudah bagus teman-teman. Oke, sekian informasi dari saya. Nanti untuk info lebih lanjutnya terkait perawatan, penyiraman, pemupukan, serta yang lain-lain akan kita buatkan konten bersama Bang Iwan. Ayo dukung channel ini agar kita lebih semangat untuk berkebun. Semoga bermanfaat, karena memang kita membuat kebun ini agar dimanfaatkan untuk kepentingan sekolah yang kita kelola teman-teman. Jika channel ini dan konten ini bermanfaat, silahkan bisa di subscribe, share, dan di like ya teman-teman. Terima kasih.